Satu dekade yang lalu, pemain Italia itu tampaknya ditakdirkan untuk menjadi superstar sepak bola. Tapi sekarang perjalanan karirnya tidak jelas. Ini menjadi salah satu foto paling ikonik dalam sejarah olahraga. Mario Balotelli tanpa ekspresi, bertelanjang dada, mengepalkan tangannya, menunjukkan otot-otot tubuhnya sebuah gestur angkuh. Balotelli sendiri bahkan pernah menugaskan seorang seniman untuk mengabadikan momen tersebut dengan patung seukuran dirinya. Sejujurnya, dia bukan satu-satunya yang terpikat dengan pose ikonik tersebut. FIFA menambahkan gestur angkuhnya saat di Euro 2012 itu ke edisi video game mereka yang berikutnya, sementara Subeteo membangun patung edisi khusus. Saat itu, semua orang terpesona oleh Super Mario. Balotelli membintangi halaman depan majalah Time, menyusul jejak nama-nama tenar Italia, termasuk Luciano Pavoretti, Silvio Berlusconi, Sofia Loren, dan Giorgio Armani. Sport Illustrated menjulukinya sebagai pria paling menarik di dunia. Balotelli saat itu masih muda, berkulit hitam, berbakat, dan sama sekali tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya. Kemunculannya di Euro terasa seperti momen penting dalam perjuangan Italia menghadapi isu rasisme. Sebagai putra imigran Ghana yang dibesarkan oleh pasangan dari Brescia, dia tidak hanya memiliki potensi untuk menjadi superstar sepak bola, dia juga memiliki potensi untuk menjadi salah satu olahragawan paling berpengaruh di generasinya. Anak-anak dari berbagai warna kulit ingin menjadi seperti Balotelli. Rambut mohaknya yang khas adalah potongan rambut yang paling banyak ditiru di Italia pada tahun 2012. Sementara kehadirannya di tim nasional memicu perdebatan yang sudah lama tidak pernah dibahas tentang identitas nasional timnas mereka. "Saya orang Italia," kata Balotelli setelah mendapat kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun, meski sebenarnya terlambat. "Saya merasa sebagai orang Italia dan saya akan selamanya bermain untuk tim nasional Italia." Namun, satu dekade kemudian, Balotelli dipandang sebagai hal yang memalukan karena perilakunya yang buruk, menggambarkan bagaimana karirnya yang runtuh. Padahal usianya baru berusia 32 tahun, tapi dia belum pernah lagi bermain untuk negaranya sejak 2018. Ketika Roberto Mancini baru-baru ini ditanya tentang memanggil kembali bocah bengal yang hilang dari radar itu, dia menjawab, "Saya pikir episodenya sudah ditutup." Tentunya, orang-orang bisa memahami mengapa bos Azzurri itu tidak lagi ingin berurusan dengan Balotelli. Sang striker telah diberi lebih dari cukup kesempatan untuk membuktikan dirinya selama satu dekade terakhir dan berkali-kali dia mengecewakan. Total 8 klub sudah dibelanya selama 9 tahun terakhir, dan hanya di Nice selama 2 musim di bawah Lucien Favre antara 2016 dan 2018, dia benar-benar terlihat seperti mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Baru setahun yang lalu, selama bermain untuk tim Super League Turki, Adana Demirspor, sebuah video viral di dunia maya menampilkan bagaimana dia mencetak gol fantastis dari sebuah tembakan Rabona setelah melakukan gocekan menawan. Itu adalah 1 dari 5 gol yang dicetak Balotelli di pertandingan yang sama. Namun waktunya di Turki berakhir prematur dan sudah bisa diprediksi dengan Balotelli dicoret dari tim. Penyebabnya, dia berselisih dengan pelatih Vincenzo Montella yang harus menahan diri untuk tidak berkonfrontasi dengan rekan senegaranya. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami berharap lebih dari Mario," kata Montella. "Ada hal-hal yang bisa terjadi di akhir pertandingan. Mungkin adrenalin membuat Anda mengatakan hal-hal tertentu. Tapi bagi saya,
ia sudah selesai di sini, lanjut Montella. Karirnya bisa juga tamat di FC Sion dalam waktu dekat. Balotelli baru pindah ke Swiss pada bulan Agustus lalu, tepat setelah perselisihannya dengan Montella. Tetapi 18 penampilan hanya menghasilkan 6 gol dan tidak melakukan apapun untuk menentang pandangan luas bahwa hati Balotelli sudah tidak fokus lagi di sepak bola. Bahkan ketika dia pertama kali tiba, dia mengatakan bahwa bergabung dengan FC Sion adalah pilihan gaya hidup. Saya akui itu merusak segalanya dan saya salah, katanya baru-baru ini kepada podcast Muscio Salvaggio. Saya tidak mengerti mengapa stadion mencemooh saya karena kehilangan bola beberapa kali dan saya pulang ke rumah dengan air mata malam itu. Kritikan bisa saja dimentahkan, tapi mengapa selalu ditujukan padanya? Mengapa Balotelli selalu menjadi pusat kontroversi? Ia beranggapan bahwa itu disebabkan oleh warna kulitnya. Sorotan selalu tertuju pada saya, katanya. Selain dari karakter saya sendiri dan label sebagai anak ajaib saat remaja, saya pikir status sebagai pemain kulit hitam pertama di skuad Italia juga membuat orang selalu membicarakan tentang apa yang saya lakukan di luar lapangan. Tidak dapat disangkal bahwa Balotelli telah diperlakukan berbeda sepanjang karirnya dan efek buruknya dari rasisme yang tidak henti-hentinya dialaminya masih sering diabaikan.